Shalom semua. Di tengah kesibukan kita masih bisa ada di sini. Wow, tepuk tangan dong semuanya. Saya pertama kali baru ada di sini, karena itu saya akan memperkenalkan diri kepada ibu-ibu semua. Nama saya Ibu Rita Arifin. Saya ibu rumah tangga biasa saja, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya punya 2 anak, sudah menikah, dan saya sekarang sudah punya cucu. Lucu banget cucunya. Jadi kalau ibu-ibu ngajakin saya ngafe, nongkrong-nongkrong, saya rasanya sekarang lebih enak ke rumah cucu saya. Nah, itu saja perkenalan saya, karena saya nggak mau ibu-ibu lebih dalam kenal saya, ibu-ibu harus lebih dalam kenal Tuhan Yesus. Amin. Karena saya hari ini datang untuk menceritakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya diberikan satu tema, yaitu pengorbanan diri. Ya, ini bagian dari penguasaan diri. Saya percaya minggu lalu ibu-ibu semua sudah mendapat pelajaran tentang penguasaan diri. Hari ini adalah pengorbanan diri. Nah, mari kita lihat berkorban itu artinya apa. Berkorban adalah pengorbanan memiliki arti memberikan atau mempersembahkan sesuatu yang berharga, baik itu waktu, tenaga, materi, atau bahkan diri sendiri, demi kepentingan orang lain, kelompok, atau tujuan yang lebih besar, seringkali dengan keikhlasan dan tanpa pamrih. Garis bawahi sesuatu yang berharga, ya. Jadi pengorbanan itu memberikan sesuatu yang berharga. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan bahwa jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ini yang dalam Alkitab arti berkorban. Bapak ibu-ibu sekalian, memberi bukan pengorbanan, tetapi pengorbanan sudah pasti memberi. Memberi bukan pengorbanan, tetapi pengorbanan sudah pasti memberi. Pengorbanan, next. Bukan lahir dari apa yang kita punya, tetapi pengorbanan lahir dari hati. Ini bedanya. Ya, jadi pengorbanan bukan lahir dari apa yang kita punya, tapi pengorbanan lahir dari hati. Seperti janda miskin yang ngasih 2 keping perak. Itu dia memberi dari hati. Ibu-ibu sekalian, orang bisa memberi tanpa berkorban, tetapi orang berkorban sudah pasti memberi. Ya dong, kita kalau memberi karena kita punya, itu bukan pengorbanan. Tetapi ketika kita berkorban harus memberi. Bisa bedain di sini? Amin. Nah, jadi pengorbanan itu nggak enak. Bahkan seringkali menyulitkan. Tapi hari ini kita mau belajar dari pengorbanan Yesus Kristus yang rela berkorban bagi kita semua. Amin. Nah, hari ini saya nggak mau membahas atau mempelajari pengorbanan Yesus, karena memang kita udah tahu semua pengorbanan Yesus sangat luar biasa dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau ngangkat seorang perempuan, ya, seorang perempuan bagaimana dia berkorban, yaitu Maria ibu Yesus. Ibu-ibu sekalian, Maria itu bukan satu-satunya perempuan yang ada di zaman itu. Ada ratusan perempuan mungkin di zaman Israel pada waktu itu. Ada jutaan perempuan mungkin saat itu. Tetapi kenapa Maria yang dipilih jadi ibunya Yesus? Apakah Maria punya pendidikan yang tinggi? Saya rasa enggak ya. Apakah Maria terlahir dari keluarga yang berpengaruh? Saya rasa juga enggak. Apakah Maria orang kaya? Saya rasa juga enggak. Nah, kenapa Maria dipilih? Apakah Maria orang yang dewasa? Saya rasa enggak juga. Waktu itu umurnya belasan tahun. Sekali lagi, kenapa Maria dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Yesus? Karena Maria adalah wanita yang biasa saja. Ternyata wanita-wanita yang biasa juga seperti kita semua bisa dipilih Tuhan. Amin. Nah, tetapi yang menarik di mata Tuhan, ketika Tuhan menyatakan perkara yang luar biasa kepada Maria,
kepada perempuan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ternyata Maria adalah wanita yang siap berkorban. Walaupun dia biasa-biasa saja, Maria biasa-biasa saja, tetapi dia punya karakter yang siap berkorban. Makanya Tuhan pilih dia. Maria seperti kita, punya ketakutan, punya keraguan. Makanya waktu malaikat Gabriel menampakkan diri kepada dia untuk memberitahukan kehamilannya, Maria takut setengah mati. Dia takut, apa kata orang? Kok seorang dara, seorang gadis bisa hamil? Ada keraguan. Bahkan Maria berkata kan, bagaimana itu mungkin terjadi sedang aku belum bersuami. Maria saat itu punya ketakutan, punya kebimbangan. Tetapi dia tidak takluk pada ketakutan dan kebimbangannya. Maria menerima itu semua dan siap berkorban. Nah, apa saja yang Maria korbankan ketika dia menjadi ibu Yesus? Yang pertama kita mau lihat yaitu pengorbanan Maria. Yang pertama mengorbankan perasaannya. Ya, perasaan adalah respon emosional yang lebih sementara dan mudah berubah. Ini adalah sensasi yang timbul dalam diri seseorang sebagai reaksi terhadap suatu situasi atau peristiwa. Perasaan. Ibu-ibu kan mainnya perasaan kan? Padahal mudah berubah. Nah kita lihat, mengorbankan perasaan dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Mereka berkata kepadanya, ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu itu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Laki-laki, dialah saudaraku. Perempuan, dialah ibuku. Perkataan Yesus. Lanjut ke perkataan Yesus selanjutnya di Lukas 11 ayat 7-28. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudaraku, saya nggak mau bahas tentang dari sisi Yesus ya. Yesus berkata ini semua karena dia memang anak Allah. Jadi fokus dia, kedatangan dia itu fokusnya membawa orang-orang untuk hidupnya berubah dan menerima juru selamat. Jadi sekali lagi saya tidak memandang dari sudutnya Yesus karena Yesus harus berkata begitu. Karena dia sekali lagi utusan Allah. Tetapi hari ini saya memandang dari sisi Maria sebagai seorang ibu yang seperti kita. Tentunya Maria menginginkan kesempatan dipuji oleh anaknya. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Lukas 2 ayat 48 sampai 49. Ketika orang tuanya melihat dia, lalu tercengang, lalu kata ibunya kepadanya, anakku mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Ini waktu Yesus 12 tahun hilang ya. Dan jawaban Yesus di luar nalar sebagai ibu. Ya kan? Dikatakan begini, next. Jawabnya kepada mereka, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini benar yang Yesus katakan. Tetapi sebagai seorang ibu, perkataan ini di luar nalar sebagai ibu. Ya kan? Kalau kita lihat perkataan Yesus dan kita manusia sebagai ibu, kayaknya gimana kita dengar perkataan ini? Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria tidak menghabiskan waktu dan energi untuk kasih makan perasaannya. Maria tidak membiarkan hal-hal negatif menyusup. Dia mulai mengarahkan energinya untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang utama. Dia gak baper. Maria gak baper waktu Yesus ngomong begini. Enggak baper Maria, dia korbankan perasaannya. Makanya di Yohanes 2 ayat 12 dikatakan begini. Yohanes 2 ayat 12 dikatakan begini.
Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya. Lihat, Maria tetap mendampingi Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Maria tetap ikut dengan Yesus. Dia gak baper sekali lagi. Dia korbankan perasaannya. Hari ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah saat ini kita sedang sedih karena perkataan anak kita? Apakah hari ini kita sedang kecewa karena perkataan suami kita? Apakah hari ini kita sedang nangis karena perkataan orang-orang di sekeliling kita? Saya mau katakan, ayo jangan baper. Jangan kasih makan perasaanmu sehingga engkau gak bisa masuk dalam kehendak Tuhan. Jangan pernah suka ngambek terus, marah terus, kasih makan perasaan sehingga kita cepat tersinggung. Karena saudara harus tahu Tuhan punya rencana atas setiap luka yang kita rasakan. Amin. Ayo, tetap semangat, tetap ikut ibadah, tetap pelayanan. Walaupun hari ini perasaanmu gak enak, walaupun kau sedang dikecewakan, tetap ikut Yesus. Maria tetap ikut Yesus, walaupun hatinya mungkin sedih, walaupun ada kekecewaan, walaupun ada kepahitan, ada luka. Tapi dia korbankan perasaannya untuk satu tujuan. Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita lihat di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Saudara, dalam keadaan luka, dalam keadaan hancur, dalam keadaan kecewa, kita harus ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Kita gak pernah ditinggalkan sendiri. Amin. Ayatnya udah hilang, kita coba lagi. Boleh gak teman-teman semuanya, engkaunya kita ganti nama kita. Masih ingat namanya? Masih ingat? Oke, kita sebut ya. 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan. Di depan siapa? Jangan di depan aku, sebut namanya. 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Janganlah takut dan janganlah patah. Amin. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi gak apa-apa kalau kita mengorbankan perasaan kita. Kadang-kadang kita terluka karena berasa udah nabur terlalu banyak terhadap anaknya gak? Ya kan? Lu gue udah urusin dari kecil, kasih makan, ngurusin ini. Kok sekarang memberontak? Kok sekarang bikin marah mama? Karena kita merasa udah memberi banyak. Karena itu kita kasih makan perasaan kita terus menerus. Sampai kita akhirnya terluka. Gak mau ngapa-ngapain dah, marah. Hari ini mari kita sama-sama korbankan perasaan kita untuk satu tujuan yang mulia. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, Maria mengorbankan hatinya. Hati merupakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar perasaan. Ia mencakup intuisi, keberanian dan empati. Hati juga bisa mengacu pada kehendak dan motivasi seseorang dalam melakukan tindakan tertentu. Maria mengorbankan hatinya. Bayangin gak? Yusuf tuh bawa Maria yang sedang hamil 9 bulan untuk melakukan perjalanan jauh kira-kira 150 kilometer. Dan kemungkinan besar naik keledai. Dan Maria harus bersalin di kandang domba. Sangat-sangat sulit. Mungkin Maria saat itu takut loh ngelahirin di kandang domba. Ibu-ibu kita ngelahirin di rumah sakit aja takut. Takut gak? Takut waktu kita ngelahirin, ya gak? Sampai kita bilang gak mau lagi. Mau lagi tapinya. Coba bayangin ibu-ibu, Maria melahirkan di kandang domba. Itu benar-benar harus mengorbankan hatinya loh. Karena malaikat gak cerita, kamu akan jalan 150 km, kamu akan melahirkan di kandang domba.
Malaikat nggak tanya itu, nggak cerita itu loh. Tiba-tiba blek aja dia harus menderita. Dia harus mengorbankan hatinya. Dan yang paling hancur adalah ketika melihat anaknya mati di atas kayu salib. Yang paling hancur, hati yang hancur ketika kita melihat anak kita menderita. Betul gak? Betul gak? Ada yang sorak kalau anaknya menderita? Enggak, kita lebih hancur dari anak kita sendiri. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dekat salib Yesus berdiri ibunya. Bayangin gak? Hancur gak? Hancur banget. Kemarin teman saya telepon, dia lagi liburan di Jepang, terus dia bilang, gua sakit gitu. Sakit apa? Demam, panas. Lah, emang gak bawa obat? Anak gue juga sakit. Gue bawa antibiotik cuma untuk 5 hari. Terus jadi antibiotik itu gue kasih anak gue. Anak gue udah mulai sembuh sih. Guanya masih sakit. Ibu tuh. Kita yang gantiin, betul gak? Kita nih mau gantiin anak kita. Kalau bisa semua penderitaan anak kita yang tanggung, betul gak? Nah lihat, tapi Maria kondisinya dia tidak bisa menggantikan. Dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, anaknya disiksa, anaknya mati di atas kayu salib, anaknya menderita. Bayangin gak betapa hancurnya Maria? Betapa menderitanya dia. Sejak Maria menyatakan kesanggupannya dan berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Maka seluruh peristiwa yang ia hadapi dalam hidupnya ia terima dengan hati yang terbuka. Waktu dia harus melahirkan. Waktu dia harus bawa anaknya mengungsi ke Mesir. Waktu dia lihat anaknya ditolak. Waktu lihat anaknya disalib. Ibu-ibu sekalian, Maria mengorbankan hatinya lebih dari kita semua. Ada yang melihat anaknya menderita di salib? Gak ada. Cuma Maria yang melihat anaknya mati di atas kayu salib. Kita sebelum berapa? Karena itu ketika kita hari ini mengalami proses melihat anak kita beda. Kok anak gue beda dari anak yang lain? Kok anak saya kurang cantik? Kok anak saya kurang ganteng? Kok anak saya autis, maaf? Kok anak saya beda? Maria mengorbankan hatinya buat anaknya. Kita gak sebanting. Karena itu mari tetap sukacita. Karena kejadian anak kita dahsyat dan ajaib. Maka masa depannya pasti lebih dahsyat dan lebih ajaib. Jangan pernah mengeluh, menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi anak kita. Maria gak bilang gara-gara Allah nih anakku disalib. Gara-gara Tuhan nih anakku menderita. Maria gak ngomong gitu. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Jadi keadaan anakmu hari ini apapun juga kita mau bilang biarlah kehendakmu yang jadi. Ibu-ibu harus menguatkan hati untuk terus berjalan dalam proses ini. Karena kita tahu ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Mari mengorbankan hati. Kita harus terus jaga hati kita. Jaga hati kita, apapun yang terjadi terhadap anak kita, suami kita hari-hari ini. Kita mungkin menderita karena melihat suami kita. Kita menderita melihat keluarga kita. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Korbankan hatimu. Karena kita tahu segala perkara mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Yang pertama, Maria mengorbankan perasaan. Maria mengorbankan hati. Yang ketiga, Maria mengorbankan dirinya untuk sebuah rencana Allah yang besar. Dikatakan gini, Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Maria gak boleh berpikir tentang Yesus sebagai anaknya semata-mata. Tetapi Maria harus mulai memandang kepada Yesus sebagai Tuhannya. Bayangin, yang diurusin, yang disusuin, yang mungkin diempok-empok. Tapi dia harus pandang sebagai Tuhannya. Maria mengorbankan dirinya. Maria mengikuti perjalanan dengan satu pengorbanan. Dengan ketaatan yang tiada taranya. Duka cita yang datang silih berganti terhadap Maria mendewasakan dia. Waktu dia bilang, ya Tuhan. Dia taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Maria adalah ibu pilihan. Masa menjadi ibu adalah masa kemitraan yang sejati dengan Allah. Waktu kita jadi ibu, kita ini mitranya Tuhan untuk membawa anak kita pada kehendak Tuhan. Amin. Maria gak punya hak untuk menentukan masa depannya. Maria gak boleh mimpi kalau anaknya mau jadi insinyur, jadi dokter, atau jadi model, atau jadi artis. Maria gak punya hak menentukan itu. Maria gak punya hak. Yang dia tahu, dia harus tunduk pada kehendak Tuhan. Berapa banyak kita yang sering mengatur masa depan anak kita tergantung kita. Makanya ada beberapa anak yang bilang sebenarnya aku gak cocok di bidang ini Tan. Cuman mamaku yang mau Tan. Sebenarnya aku gak suka Tan. Cuman papaku yang suruh Tan. Berapa banyak kita yang selalu memaksakan kehendak kita. Hari ini kita mau belajar seperti Maria. Temukan rencana Tuhan dalam hidup anak kita. Minta tuntunan Roh Kudus dan percaya. Kita harus bawa anak kita sesuai dengan kehendak Bapa. Kita harus bawa masa depan anak kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita harus mengorbankan diri kita, hak kita sebagai ibu untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Maria, ibu Yesus, mengalami semua tantangan itu. Dan yang lebih hebat lagi, ia mengatasinya dengan sukses. Apa yang dapat kita pelajari dari teladannya? Kita lihat ayatnya. Matius 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita lihat lagi satu ayat di Lukas. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ketika dia mengorbankan perasaannya, dia simpan dalam hatinya. Ketika dia mengorbankan hatinya, dia simpan dalam hatinya. Ketika dia mengorbankan dirinya, dia simpan semua itu dalam hatinya. Apa yang disimpan? Saudaraku, yang disimpan adalah janji Tuhan. Janji Tuhan terhadap anaknya. Dia akan menyelamatkan umat manusia, itu yang dia simpan. Hari ini. Apapun yang terjadi dengan ibu-ibu semua. Kalau hari ini sedang terluka, kecewa, marah. Coba simpan janji Tuhan dalam hati kita. Karena janji Tuhan ya dan amin dan selalu digenapi. Setiap kita melangkah kita ingat janji Tuhan. Saudara ingat cerita Cinderella? Tahu ya? Cinderella tiap hari cuci piring, ngepel, nyuci. Sedangkan mamanya sama kakak-kakaknya happy-happy, betul gak? Mama dan kakak-kakak tiri happy. Cinderella sangat sedih setiap hari. Dia setiap hari nyuci sebakul. Dia nyuci di sungai. Sambil nangis. Kenapa ya aku kerja terus begini? Waktu dia lagi nyuci di sungai, tiba-tiba pangeran naik kuda. Keteplak datang. Pangeran yang ganteng. Terus dia bilang ke Maria, kok kenal? Iya, saya lihat di Facebook. Enggak ya. Gini Maria,
Saya lihat Cinderella. Berarti kamu fokus ya. Cinderella, saya lihat kamu cantik dan kayaknya kamu karakternya baik. Saya akan jadikan kamu permasyuri. Wow, yang benar. Iya, saya mau jadiin kamu permasyuri. Sebagai tandanya saya kasih sapu tangan ya. Waduh, dikasih sapu tangannya udah demen. Kasih sapu tangan, 2 minggu lagi saya akan datang, kata pangeran. Untuk menjemput kamu bawa ke istana. Kenapa gak sekarang? 2 minggu lagi saya harus menyiapkan semuanya. Baiklah, pangeran pulang lagi. Teplok, teplok, teplok. Maria langsung mukanya kinclong. Cinderella langsung mukanya kinclong. Tahu gak sih kinclong? Kata teman saya lawannya bulu kutuk. Jadi Cinderella pulang dengan kinclong. Waktu lihat cucian banyak, waktu lihat cuci piringan banyak, waktu lihat kamar mandi kotor, dia langsung ambil beres-beres dan dia nyanyi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Langsung dia gosok, haleluya engkau baik. Cuciannya sama banyak tadi sama sekarang. Betul gak? Gosokannya sama banyak tadi sama sekarang. Kenapa tadi nangis sekarang nyanyi? Kenapa? 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 Enggak jelas, kenapa? Karena ada janji. Betul gak? Karena ada janji setiap proses yang Cinderella hadapi, dia bersuka cita karena dia tahu 2 minggu lagi dijemput. Makanya cara pandangnya, paradigmanya berubah. Walaupun prosesnya tetap sama. Betul gak? Jadi hari ini ibu-ibu, mungkin prosesnya sama. Masih kecewa, masih sakit hati, masih kepahitan terhadap anak, terhadap suami atau siapapun juga. Pulang dari sini harus berubah. Karena kita juga mendapatkan janji. Bukan dari pangeran, dari raja di atas segala raja. Jadi pulang dari sini muka harus kinclong. Masalahnya sama, penyakitnya sama. Tapi kita tahu kita punya janji yang disampaikan oleh raja di atas segala raja. Jadi harus tetap semangat. Karena ada janji. Maria tetap semangat. Maria walaupun dia mengorbankan perasaan, mengorbankan hatinya, mengorbankan dirinya. Dia tetap semangat. Dia simpan dalam hatinya. Karena dia tahu ada janji Tuhan. Anaknya adalah penebus dosa umat manusia. Amin. Punya janji? Iya. Janji Tuhan gak pakai garansi, kekal. Janji manusia gombal. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Karena itu mari semua semangat. Amin, amin. Tidak ada yang sia-sia ketika kita berani berkorban. Namun yang perlu diperhatikan, kita berkorban ini untuk siapa? Kalau untuk kehendak Allah, enggak sia-sia. Karena kehidupan yang berani berkorban selalu ada kapanpun dan dimanapun. Sebagai ibu, kita harus selalu berkorban. Supaya enggak lelah, ketika kita berkorban, kita harus punya motivasi mengasihi Tuhan. Karena kalau kita berkorban motivasinya aneh-aneh, capek. Saya mau katakan kita berkorban karena kita punya motivasi mengasihi Tuhan. Karena setiap pengorbanan Tuhan pasti membalaskan dengan buah yang manis dalam hidup kita. Sekali lagi Tuhan bawa selalu hidup kita untuk selalu berkorban. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan menyiapkan upah. Bukan saja upah di surga, di dalam kehidupan ini pun Dia menyediakan upah dalam hidup kita. Jadi siapa takut berkorban? Siapa takut? Karena ada upah yang disediakan Tuhan. Sudah tahu, Maria dipuja-puja oleh jutaan orang saat ini. Gereja Katolik menjunjungnya sebagai bunda yang dikasihi, sebagai teladan iman dan kemurahan hati. Maria mendapatkan upahnya. Pengorbanan dia, hancur hati dia, apapun yang dia lakukan mendapat upah dari Allah Bapa.
Karena itu tetap semangat untuk berkorban. Bagaimana kita memandang Ibu Yesus ini? Kita lihat. Next. Maria pastilah dikenal di seluruh dunia. Dan hal ini tidak mengherankan. Karena ia memainkan peran yang unik dalam pelaksanaan maksud tujuan Allah. Betul gak? Ya. Dikenal di seluruh dunia. Kalau saya ngomong Maria Ibu Yesus gak ada yang gak kenal. Semua kenal karena pengorbanan dia. Next. Bagaimana kita memandang Ibu Yesus ini? Dan yang lebih penting lagi bagaimana Allah memandangnya. Kita lihat lagi. Amsal 31 ayat 29. Banyak wanita yang telah berbuat baik. Tetapi engkau melebihi mereka semua. Ya. Pandangan Tuhan, Maria melebihi mereka semua. Dan kita mau juga Tuhan memandang kita melebihi wanita-wanita yang lain. Wanita yang tahu rencana Allah dalam hidupnya melebihi wanita-wanita yang lain. Dan dia pasti punya pengaruh yang kuat terhadap keluarganya, terhadap gerejanya, terhadap sekitarnya. Sejarah dipenuhi oleh wanita-wanita yang percaya Allah dapat mengubah keadaan buruk menjadi keajaiban yang luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, tetap semangat, terus berkorban. Karena ada janji Tuhan. Lu cerita tapi cerita kan gak ngerasain. Hancur hati saya sama suami. Hancur hati saya sama anak. Mami mau ke gereja, mau ke kaum ibu WBI, anterin ya. Sibuk Mami. Naik Grab aja. Pesenin dong. Pesan sendiri Mami. Aduh. Tapi setiap kita mengalami kekecewaan, kita ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita mau bilang, siapa takut untuk berkorban? Karena Maria saja dipandang Tuhan melebihi wanita lain. Kita juga mau dipandang Tuhan melebihi wanita-wanita lain. Amin. Amin. Tetap semangat untuk berkorban. Amin. Kita mau lihat satu video ini yang luar biasa. Sebuah cerita tentang pengorbanan, kita belum seberapanya.
bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Tahukah saudara, bahwa yang di dalam kereta itu kita semua. Kita yang egois, kita yang jahat, kita yang hancur, kita yang kesepian, kita yang terluka. Kita dalam kereta itu semua. Dan seorang bapak yang luar biasa mengorbankan anaknya untuk keselamatan kita. Yesus mati buat menyelamatkan kita. Sebenarnya kita gak layak. Kita gak layak terima itu semua. Tapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, kehancuran Bapa, Dia korbankan anaknya untuk kita. Jadi kalau hari ini kita gak mau berkorban, kelewatan ya. Kalau hari ini kita gak mau berkorban untuk anak kita, untuk suami kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk gereja kita, jangan. Gak seberapa pengorbanan kita dibanding pengorbanan Bapa di surga yang merelakan anaknya untuk menyelamatkan kita. Karena itu tetap semangat dalam hidup ini. Semangat walaupun banyak pengorbanan, korban perasaan, korban hati, korban diri semuanya. Gak akan berhenti. Tetap semangat untuk anakmu, untuk suamimu, untuk orang-orang di sekitarmu, untuk gerejamu, untuk komselmu. Banyak pengorbanan. Tapi gak sebanding dibanding pengorbanan seorang Bapa untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Amin. Jadi saya rindu bulan depan kursi-kursi ini bisa penuh. Ada yang berkorban untuk melakukan amanat agung. Ada yang berkorban untuk memikirkan ibadah ini. Ada yang berkorban untuk jiwa-jiwa. Enggak sebanding. Tapi saya hancur, enggak sebanding. Saya kecewa, enggak sebanding. Kita siapa? Kita penumpang di kereta itu yang enggak layak. Tapi Yesusku luar biasa. Dia korbankan dirinya supaya kita selamat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita berkata, siapa takut berkorban? Korban tenaga, korban uang, korban waktu, korban perasaan. Kalau tidak ada yang mau berkorban, ada banyak orang yang tidak diselamatkan. Mari kita berkorban. Amin ibu-ibu semua. Semangat buat berkorban. Jangan kasih makan perasaannya, jangan kasih hatinya harus dijaga. Korbankan diri untuk kehendak Bapa di surga. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ibu-ibu tahu bahwa Yesus ada di sini? Saya ngerasain loh. Ibu-ibu merasakan Yesus ada di sini? Yuk kasih hati, pikiranmu fokusnya kepada Dia Raja di atas segala raja. Yuk kasih penghormatan untuk hadiratnya. Yuk kasih yang terbaik. Kita menyanyi dari hati. Kita memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Sahabat
sebuah rumah yang terbakar di sebuah kampung. Orang-orang lari, bawa ember, bawa gayung untuk memadamkan api di rumah itu. Orang kampung semua berlari. Tapi ketika mereka melihat rumah itu, mereka menghentikan semuanya. Jangan padamkan. Jangan padamkan. Rumah ini adalah milik preman. Dia yang suka curi jemuran kita. Dia yang selalu bikin onar. Dia jahat. Dia palakin anak kita. Biarkan rumah itu terbakar. Biarkan preman itu terbakar. Semuanya menghentikan langkahnya. Ember gak jadi disiram. Semuanya dia melihat api makin besar. Semua menonton. Biar mati. Biar mati. Saudara, di depan rumahnya seorang anak muda berkata kepada papanya, "Papa, biarkan aku menolong preman itu." "Jangan nak, masa depanmu panjang. Preman itu gak punya masa depan. Biarkan dia mati." "Papa, izinkan aku menolong preman itu." Pemuda ini terus berlari menerobos api. Tetangganya bilang, "Nah, jangan tolong, jangan, biarkan dia mati." Pemuda itu masuk terus ke dalam api. 2 menit berlalu, semua menunggu siapa yang keluar. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, setengah jam berlalu. Mereka berdoa supaya anak muda ini yang keluar, biar preman itu mati. 35 menit kemudian ada menyeruak langkah keluar. Dan semuanya tercengang, yang keluar adalah preman itu. Mereka menangis, kenapa preman itu yang keluar? Kenapa bukan anak muda ini yang keluar? Kenapa? Tahukah saudara siapakah preman itu? Saya dan saudara. Saya dan saudara yang harusnya mati. Harusnya terbakar di api. Kita jahat. Kita biadab. Kita suka iri hati. Kita emosian. Kita benci sama seseorang. Kita ingin balas dendam. Harusnya kita yang mati. Tetapi Yesus menerobos api itu. Dia berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kalau hari ini sedang berkorban, saya mau katakan lanjutkan. Karena Yesus yang kita sembah rela berkorban untuk kita. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yang hari ini sedang merasakan luka di hati, kecewa, kepahitan, bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, gak seberapa. Ulah wasik ada Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Yesus ada di sini. Katakan sama dia. Suci. Gak seberapa. Sahabat. Gak seberapa. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah pengorbananmu dalam hidup kami. Kalau kami hari ini merasa rugi untuk berkorban Bapak. Kalau hari ini kami sering merasa sia-sia waktu kami berkorban. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Biar kami tetap Tuhan semangat dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami tahu pengorbanan kami tidak sia-sia. Seperti Maria yang berkorban tidak sia-sia. Maria ibu pilihan. Kami rindu Engkau juga memilih kami Tuhan. Menjadi mitra untuk mengantarkan anak-anak kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau katakan gak seberapa dibandingkan Engkau Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami semua Tuhan. Kami akan semangat dalam hidup ini. Karena kami punya janji yang luar biasa. Kau akan datang kembali menjemput kami di awan-awan yang permai Tuhan. Kau akan memberikan kami mahkota Tuhan. Itu yang membuat kami semangat dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang semangat berkorban katakan amin.